Mari berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang kami renungkan ini kami pahami dan kami mau kerjakan sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Daniel adalah kitab yang mengungkapkan kehadiran Allah di tengah-tengah pergumulan umat Israel dalam penindasan bangsa Babilonia. Di dalam kitab ini juga memberikan sebuah pengharapan yang penuh semangat dan keyakinan yang kuat bahwa siapapun yang berharap kepada Allah akan menyaksikan bagaimana Tuhan Allah hadir dalam kehidupannya. Waktu bukanlah acuan untuk kita katakan bahwa Allah tidak hadir atau Allah tidak menjawab doa-doa kita. Tetapi waktu, ruang, dan situasi serta kondisi apapun tidak dapat menghalangi kehadiran dan berkat Allah bagi orang yang mau taat dan setia kepadanya. Daniel dalam bacaan ini menjadi inspirator dan motivator yang ulung bagi kehidupan kita kaum muda masa sekarang ini. Bahwa dia tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang tertutupi oleh lorong kegelapan. Tetapi justru Daniel membuktikan bahwa kekuatan dan kekuasaan manusia siapapun tidak dapat dibanding atau tidak dapat melawan kekuasaan dan kedahsyatan Allah. Bahkan Daniel memberikan satu contoh yang sangat baik bagi kehidupan kekristenan kita, yaitu bagaimana kedahsyatan doa kepada Allah yang menyelamatkan dirinya dari tindakan kejahatan yang dirancangkan oleh mereka yang iri dan benci kepadanya. Sebagai orang kepercayaan raja, Daniel tahu bahwa ada begitu banyak orang yang tidak menyukai dirinya. Ada begitu banyak orang yang iri dan cemburu kepadanya karena posisi yang sangat dekat dengan raja. Tetapi Daniel sendiri tidak ambil kesempatan untuk membalas kejahatan mereka, melainkan hanya dengan doa. Kebiasaan yang sangat baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Daniel 3 kali sehari ia berdoa kepada Allah sebagai sebuah bentuk penyerahan diri secara total. Daniel sadar bahwa tanpa Tuhan Allah ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak mengambil kesempatan terhadap kepercayaan raja untuk berbuat yang melawan kehendak firman Tuhan. Tetapi ia menyatakannya dalam kesetiaan dan ketaatan, sehingga kuasa Allah menjadi bukti dan ternyata apa yang dilihat mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Salah satu contoh ketika ia dilempar dalam goa singa, tetapi ia tidak diterkam oleh singa. Justru ia selamat dan keluar tanpa kurang suatu apapun. Sama seperti Daud yang direncanakan untuk dibunuh oleh Saul karena iri hati dan cemburu. Tetapi dalam penyerahan diri kepada Allah, Daud diselamatkan oleh Allah. 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 24. Dari renungan ini maka ada 3 catatan penting yang menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan pernah kita memelihara sifat iri hati, karena itu menjadi cikal bakal kehancuran bagi sebuah persekutuan. Yang kedua, sekotor apapun dan segelap apapun lingkungan di mana kita berada, tetaplah jadi orang yang bersih dan terang
sehingga kuasa Tuhan Allah menjadi nyata untuk dipersaksikan. Dan yang ketiga, waktu dan ruang tidak menjadi penghalang untuk kita membiasakan diri berdoa. Karena doa merupakan bentuk hubungan intim kita dengan Allah selaku penolong yang nyata dalam karya dan tindakannya. Doa adalah nafas hidup orang percaya sebagai hak istimewa yang sudah Tuhan berikan untuk berkomunikasi dan bersekutu dengannya. Sebab tanpa doa kita akan terjebak dalam lingkungan yang kotor dan lorong yang gelap. Jadilah Daniel masa kini yang mencerminkan ketaatan dalam iman, sehingga tampilan hidup kekristenan kita berbeda dengan tampilan dunia ini. Terpujilah Tuhan dengan firman.